Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bu Dwi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat sekali. Sehat sekali. Sebelum ini belum pernah sakit lagi? 2 hari lalu sakit, Pak. 2 hari lalu sakit. Sakit apa tuh? Panas dalam, radang. Panas dalam, radang. Sepertinya lagi musim memang. Banget. Atau jangan-jangan ketularan dari anak-anak? Enggak sih. Enggak. Makanan Makanan. dan cuaca. Dan cuaca. Terima kasih sekali nih Bu Dwi berkenan untuk ngobrol di sesi ini. Mudah-mudahan obrolan kita nggak lama, dan dari obrolan ini kita dapat insight ya, yang bisa membantu ibu untuk mengatasi kendala yang mungkin dihadapi di kelas dengan anak-anak. Nah, kalau boleh tahu Bu, apa nih kendala yang ibu rasakan sehingga harus kita bicarakan hari ini? Apa ya? PR banget sih buat saya untuk bisa menguasai kelas dengan baik. Penguasaan kelas. Nah, jadi Karena- ibu ingin bisa menguasai kelas dengan baik. Iya, karena saya selalu bertanya-tanya gitu. Apakah kalian ribut hanya di jam Bu Dwi gitu kan? Oke. Kalaupun iya, kenapa gitu? Oke. Ya ternyata ada di beberapa mapel yang mereka bilang, enggak Bu, di pelajaran ini kita orang diem, membisu, membatu katanya. Terus kenapa di pelajaran Bu Dwi kamu orang kayak apa ya? Ya kayak anak SD yang berkeliaran, nggak bisa diem, kayak ya susah diatur gitu. Karena ibu masih muda, karena ibu apa ya? Mungkin karena kesan pertama kali ngajar mereka saya terlalu apa ya, terlalu ramah, terlalu supel, terlalu kurang apa ya, kurang tegas kali ya Pak ya, atau kurang disiplin, sehingga mereka sudah mengklaim Bu Dwi mungkin gitu. Tapi ternyata ada beberapa anak yang masih punya rasa segan ke saya gitu. Jadi saya juga merasa berarti bukan cara saya yang mengajar, tapi mungkin juga karena apa ya, mungkin apa ya istilahnya, gaya sosialisasi mereka. Jadi harus asik nih dengan guru ini supaya nilainya juga enak, bisa nego lah mungkin bahasanya ya. Jadi seasiknya mereka gitu. Oke. Dengan gaya mereka. Kalau saya boleh simpulkan, ibu pengen mempelajari penguasaan kelas dengan baik, tapi tetap asik. Iya dong. Siap. Jadi setelah ngobrol ini nih, setelah obrolan kita yang mungkin nggak lama, apa nih yang ingin ibu dapatkan dari obrolan kita? Apa ya? Yang jelas anak itu menguasai materi yang saya sampaikan, tugas dikerjakan. Sebenarnya itu aja sih Pak. Gitu. Kalau mengenai mengenai sikap dan akhlak juga penting sih, karena mapel agama itu harus budi pekerti. Ibu ya. ngajar agama. Iya. Ini kita yang akan bahas pelajaran agama. Iya. Oke. Budi pekerti gitu. Jadi melalui penguasaan kelas tadi yang di awal tadi, ibu ingin agar anak-anak ibu menguasai materi, kemudian menerapkan dengan baik, apalagi akhlaknya juga baik. Artinya penerapan kan itu kan. Kalau akhlaknya tanpa harus merasa takut, tetap asik, gitu. Terus atau ibu ngerasa ngerasa nggak nyaman dengan kelas yang menurut ibu ada yang kemana-mana jalan gitu. Gambaran kelas ideal menurut Bu ini gimana? Duduk manis ya Pak ya. Ketika diperintah kerjakan tugas, Dikerjakan. ya dibuka. Oke. Mempersiapkan gitu, baik buku cetaknya, penanya dikeluarkan gitu kan. Jadi nggak ngobrol, jadi kayak nggak mendengarkan lah gitu. Jadi setelah ngobrol ini, ibu ingin kelas ibu lebih tertib, Nah iya.
setiap instruksi berlangsung dengan baik, terlaksana dengan baik, tapi anak-anak nyaman. Iya benar. Itu anggapan penguasaan kelas yang Bu Dwi saat Harapkan. ini harapkan, gitu. Iya. Oke, siap. Ini harapan semua guru ya kayaknya, Bu ya. Kayak gitu kan. Bener nggak sih begitu menurut Bu Dwi? Iyalah, Atau hanya Bu Dwi saja? Semua guru begitu? rata-rata sih. Rata-rata begitu. Nah, saat ini Bu Dwi itu merasa seberapa jauh Bu Dwi menguasai kelas Ibu? Persentase ya. Boleh persentase, boleh. Atau kita buat ini aja yang gampang. Kita buat skala 1 sampai 10. Nah, penguasaan kelas Ibu Dwi di berapa? 7,5. 7,5. 8,5. Oh, 7,5 sampai 8,5 lah ya. Iya. Artinya sudah keren sekali toh. Iya sih, tapi sih kurang puas. Masih kurang puas juga. Kurang. Masya Allah. Kadang ada sih baru beberapa saat ini saya mulai lebih bisa tegas ke mereka dan mereka mendengarkan. Cuman lebih sering mereka yaitu lebih sering dan senang suasana yang santai, boleh jalan-jalan, boleh gerak sana gerak sini, boleh ngobrol walaupun nggak yang besar-besar gitu kan. Oke, siap Bu Dwi. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa dapat solusinya yang win-win solution. Nah, menurut Bu Dwi, kenapa sih anak-anak kok seneng santai, bisa ngobrol sana sini, kadang ada jalannya gitu. Kenapa begitu Bu Dwi? Di kelas Bu Dwi ya? Iya, Di kelas Bu Dwi. Iya sih, sebenarnya juga sekarang suka mikir. Saya aja yang udah umur segini, ketika ikut kegiatan yang kurang lebih 1-2 jam itu pasti ngerasa bosen ya. Oke, berarti 1 bosen. Iya, sadar sih bosen ya. Terus butuh gerak sih memang. Butuh gerak. Cuman kan ketika ada seseorang yang menyampaikan materi atau ilmu, dengarkan dulu, diam gitu. Ketika ada instruksi, harusnya mereka mendengarkan. Tetapi ternyata ada justru sebagian anak yang sibuk dengan urusannya bersama kawannya gitu. Atau kelompoknya. Gitu. Jadi menurut Bu Dwi hal itu membuat kelas kondusif? Tidak kondusif. Oh, tidak kondusif. Kurang kondusif. Dan itu bukan harapan Bu Dwi? Bukan. Oke, siap Bu Dwi. Karena ada sesinya, diskusi dengan serius gitu. Ada sesi diskusi dan serius. Jadi pokoknya Bu Dwi ingin sekali anak-anak kondusif, kemudian tahu kapan harus serius memperhatikan guru dan kapan harus diskusi misalnya gitu kan. Kalau boleh tahu yang Ibu tangkap mereka itu rame tentang apa sih Bu? Kalau misalnya Ibu lagi ngajar, tiba-tiba mereka rame, apa yang mereka bicarakan? Kalau yang pernah Ibu tangkap? Apa ya, mungkin dunia mereka kayak misalnya tentang game, tentang kelas lain, kakak kelas atau adik kelas. Jadi bukan tentang pelajaran? Bukan. Oh. Makanya itu yang gak saya maklumi gitu. Siap. Kalau mengenai pelajaran, ya saya maklumi. Oke. Pastinya. Jadi sering rame itu justru bukan tentang pelajaran, tentang hal lain. Dunia mereka. Oke, jadi ada distraksi ya dari luar masuk ke pelajaran, ngobrolin dunia mereka, ngobrolin game, ngobrolin hal-hal yang lain. Kalau tadi Ibu Dwi sudah mengidentifikasi mungkin karena bosan atau butuh gerak. Nah, kira-kira Bu Dwi apa rencana yang nanti nih di pertemuan kapan lah gitu misalnya bisa Bu Dwi terapkan sehingga kelas Bu Dwi ada perubahan. Kira-kira langkah-langkah apa sih untuk mengambil perhatian mereka gitu? Apa ya? Sejauh ini sih belum pernah ada. Kalau boleh tahu? Sih punya rencana. Oh, siap. Misal menyiapkan
soal dalam bentuk kuis atau games. Oke, games. Apalagi kan sekarang serba digital tuh. Siap. Anak lagi suka dengan gadgetnya gitu kan. Artinya Bu Dwi sebenarnya pengen mengarahkan pembelajaran Bu Dwi ke dunia mereka. Kayak Iya. tadi kan yang menyebabkan mereka sibuk ngobrol dulu ngomongin game. Bu Dwi pengen sebenarnya ngarahin pembelajaran di kelas ini seperti misalnya ini gitu. Ibu arahin ke dunia mereka misalnya game saat ini yang sedang benar-benar menarik perhatian mereka. Gitu. Game-game apa yang pernah Ibu Dwi buat? Ya sejauh ini sih masih game online kayak Wordwall yang Pak Wordwall, Pak oke. ajarkan. Terus apa lagi ya? Wordwall aja sih Pak, karena kan Wordwall. beragam itu ya. Jadi cukup 1-2 Ada banyak game. model gitu ya maksudnya. Seberapa efektif itu Bu Dwi? 85%. 85%. Mereka antusias sih. Jadi sebenarnya kalau tadi saya kaitkan dengan penguasaan Bu Dwi yang sudah 7,5 sampai 8,5 tadi, itu ada ini catatan saya. 90% deh kalau game 90%. Game ini bisa membuat perhatian mereka fokus ke Bu Dwi 90%. fokus. Luar biasa. Senang banget. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan disuruh nyatet, Oke. disuruh apa ya? Mendengarkan. Oke. Saya coba buat dua ini nih Bu. Jadi dua perbandingan ya. Satu catat dengar. Kita boleh nggak sebut ini belajar konvensional? Iya. Ya, oke. Belajar konvensional, catat dengar dengan misalnya gamifikasi, ya. Misal saja. Saya butuh ini nih Bu. Kenapa sih kira-kira ya? Anak-anak itu interestnya justru ke pembelajaran yang nggak kayak dulu lagi, menurut Bu Dwi. Karena kebiasaan kali ya Pak ya. Kebiasaan. Artinya ada kebiasaan mereka Dengan gadget mereka. Nah, sekarang ini kira-kira usaha apa yang bisa Bu Dwi lakukan untuk membawa mereka ke kebiasaan-kebiasaan mereka sendiri. Jadi pembelajaran Bu Dwi, Ibu bawa ke kebiasaan mereka. Contohnya gimana Pak? Tadi contohnya misalnya Ibu buat gamifikasi gitu. Soal Ada lain lagi nggak gitu? Kalau tadi kan barusan soal-soal ya mungkin ya. Iya. Barusan soal-soal. Nah, soal-soal itu aja udah membuat mereka ini ya, sudah membuat mereka interest banget tuh sampai 90% tuh fokus mereka ke sana menurut Bu Dwi. Nah, di yang lain misalnya pembukaan misalnya. Kan kita punya beberapa sesi itu tuh pembelajaran kan? tahap Ada di pembukaan, misalnya kalau kita bagi belajar itu pembukaan, inti sama penutup tuh. Nah, seberapa jauh Bu Dwi membawa 3 tahap ini ke dalam pembelajaran yang nggak konvensional kemarin gitu. Ini berupa apa nih? Misalnya pembukaan Ibu ketika akan membuka misalnya kan. Nah, misalnya ketika akan membuka nih. Ibu bawa pembukaan itu nggak sekedar konvensional nanya misalnya gitu kan, atau kalau kita biasa dulu kan pertanyaan nih misalnya saya nih pelajaran IPA nih, pelajaran IPA saya. Anak-anak pernah dengar karbohidrat misalnya gitu kan? Enggak, saya nggak seberat itu. Jadi gimana? Saya santai. Ya buka, assalamualaikum, tanya kabar. Nah, yang itu maksud saya dibawa ke kebiasaan mereka tadi. Mereka terbiasa dengan gadgetnya, terbiasa dengan handphonenya, sehingga Ibu tadi kan mikirnya kalau soal dengan game 90%. Nah, sekarang nggak soalnya aja gitu, pendahuluannya. Bisa nggak sih kita buat begitu misalnya? Sebuat game, kemudian kegiatan intinya. Jadi itu nggak cuma penilaian aja gitu misalnya, atau kegiatan penutupnya ada tindakan yang begitu gitu menurut Bu Dwi. Seberapa jauh? Sudah ada upaya-upaya itu? Ada Pak, selalu dong. Apa ya? Sejauh ini sih cukup efektif kalau pembukaan. Apa misalnya contoh pembukaan yang efektif tadi Bu? Saya suka sekilas nanya isu yang lagi viral saat ini.
Artinya Nggak mesti tentang pelajaran sih. Umum. isu, oke, umum. Kemudian mengaitkan itu dengan pelajaran gimana caranya, Bu? Karena itu umum gitu. Misal, tahu nggak yang lagi viral saat ini tentang apa? Misalnya tentang korupsi. Oke. Agama sendiri sedikit selingan. Boleh nggak korupsi gitu? Agama boleh nggak memerintahkan korupsi, atau istilahnya korupsi itu kan mengambil hak orang lain ya. Nah itu kan ada sedikit tentang agamanya tuh. Jadi sedikit sih yang dimasukkan gitu. Dengan bertanya begitu, menurut Ibu sudah nggak konvensional lagi atau gimana? Sehingga perhatian mereka jadi Nggak konvensional. Kenapa? Karena yang saya tanya itu kan yang kalian baca, lihat di media sosial kalian. Aktual, kekinian gitu ya. Iya. Dan Anak-anak ternyata ngikutin berita kayak gitu, Bu? TikTok Oh. tentang ini, Bu. Oh, up to date juga mereka. Kadang yang saya nggak tahu mereka tahu. Misal kayak dunia mereka tentang K-pop. Ketika mereka tahu nama-nama idol Korea, saya tanya, kalau silsilah keluarga Nabi tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Oke, berarti harus diimbangi, harus tahu siapa sahabat Rasul, siapa anaknya Rasul. Jangan idola dunia kalian itu kalah saing dengan idolanya para sahabat Rasul gitu. Itu mantep ya. Karena kan lebih bermanfaat mengetahui kalangan orang-orang yang alim dibanding. Keren ya. Itu keren sekali sih menurut saya. Jadi hari-hari mereka kan di situ ya, di media sosial mereka. Kemudian ternyata dari situ mereka bangun kesadaran ya. Iya. Hari-hari saya ternyata jauh dari nilai-nilai keagamaan gitu kan. Nah, berikutnya lagi. Kita tadi dari kegiatan pendahuluan. Nah, kira-kira kalau di kegiatan ini, di kegiatan intinya, udah santai dengan dunia yang lagi viral saat ini, masuk ke pembahasan yang formal gitu ya Pak. Karena kan penting juga kan materi inti itu dari bab yang ada di buku mereka atau kompetensi dasar yang wajib kita sampaikan. Biasanya sih sekilas ngebahas sedikit tentang materi itu, terus minta anak supaya anak paham dengan materi kita, itu memang harus dikasih soal. Soal atau lembar kerja itu sebenarnya, Bu? LKPD, iya. LKPD. Tugas lah bahasanya. Karena kalau nggak kasih tugas, anak nggak mungkin baca materi. Siap. Kemudian LKPD-nya. Nah, LKPD-nya ini supaya kita kembali lagi ke tadi, LKPD-nya sesuai dengan, kita kan pengen mengarah ke kebiasaan mereka tadi kan. Gimana, Bu, teknis Ibu untuk membuat LKPD yang seini dengan mereka kira-kira? Iya, saya harus buat gimana anak tetap dengan HP mereka tapi ngerjain tugas. Siap. Gitu. Saya share di Classroom, saya minta mereka mengedit file yang saya kirim dengan aplikasi yang seperti WPS. Download WPS, download. Nggak punya kepenuhan memori, ya hapus yang nggak bermanfaat. Contoh games yang nggak pernah dipakai, atau gambar video yang udah nggak bermanfaat, hapus. Pembersihan memori gitu. Dengan begitu bisa ngajarin ini juga ya, kesadaran ini juga ya, kesadaran diri juga ya. Itu keren banget loh, Bu. Jadi mereka juga senang, Bu ini kok kayak kuliah. Gak apa-apa, kita bisa ngedit di WPS itu pakai Google Dokumen biasa gitu sih, Pak. Dengan begitu tadi harapannya distraksi dari luar tadi itu terminimalisir ya, karena mereka udah sibuk kan. Nah, ini keren banget loh, Bu. Ada nggak, Bu, hal-hal yang Ibu butuhkan nih? Boleh misalnya orang lain, misalnya sesama guru atau apa aja deh. Boleh orang artinya, boleh sumber daya berupa barang atau jasa yang Ibu pikir bisa ngedukung Ibu mencapai cita-cita jadi penguasa kelas yang bagus tuh. Apa kira-kira? Apa yang Ibu butuhin? Sarana ya itu ya. Sarana sih. Sarana apa nih, Bu? Lebih spesifiknya. Agama ya, Pak. Yang berkaitan dengan kebiasaan mereka mungkin?
Sebenarnya saya punya sih Pak Al-Quran digital Oh. yang dimana kalau itu disentuh ada makhorijul hurufnya, terjemahnya, cuman belum sempat saya terapkan Oh. karena khawatir anak nggak bisa menjaganya gitu. Tapi itu sebenarnya penting juga buat mereka tahu loh, nih suka digital, nih ada nih media yang up to date juga di zaman ini gitu. Artinya belajar agama itu bukan berarti jadi konvensional ya. Iya, Bisa gitu kan. sekarang banyak- Sejalan dengan Iya. kemajuan kebudayaan gitu ya artinya. Bahkan Kapan Ibu kita bisa terapin itu Bu misalnya Bu? ya mungkin habis PTS ini ya. Habis PTS Karena ini. ngerasa banget nih PTS hari ini Bu Dwi soal PTSP-nya kok susah. Makanya kalau jam Bu Dwi fokus, jangan sering-sering minta jam kos, jangan sering-sering banyak ngobrol, kata saya gitu. Oke. Ya saya harap sih setelah PTS ini mereka bisa lebih fokus ketika KBM, terus juga bisa lebih antusias untuk mempelajari bab-bab selanjutnya. Wis, mantap banget Bu. Itu Pak. Kapan waktu terdekat setelah PTS yang nanti saya bisa lihat nih Bu Dwi sudah menerapkan itu atau belum? Sudah ngajak kebiasaan-kebiasaan membawa pembelajaran ke kebiasaan-kebiasaan anak. Sebenarnya Bu Dwi itu sebenarnya sudah menguasai kelas dengan baik loh Bu Dwi dengan begitu. Ya Pak. Jadi Macam solusi Bu Dwi itu perhatian sama kebutuhan anak-anak gitu kan. banget. Nah, itu udah indikator penguasaan kelas yang baik sekali gitu kan. Cuman saya merasa kurang puas gitu. Tadi balik lagi tadi kapan kita mau ini kira-kira hari apa? Setelah PTS hari apa? Nanti saya pengen lihat gitulah kira-kira. Pekan depan sih, Pekan Pak. depan hari apa tuh kira-kira? Kamis. Kamis ya. Kamis jam keberapa nih Bu? Kayaknya keadaan kita bakal berubah deh Pak. Oh gitu. Soalnya musuh udah mulai masuk. Terus juga pasti KBM ada perombakan lagi. Siap. Berarti saya akan mendengar nih kapan Artinya Bu pekan depan insya Allah sudah mulai sudah berjalan. bisa. Insya Allah saya pengen ngeliat nih Bu Dwi menerapkan yang tadi sehingga fokus anak-anak tuh dari awal sampai akhir itu ke gurunya semua. Itu keren banget loh Bu Dwi. Sesuatu yang didambakan semua guru. Fokus anak-anak yang fokus. Saya selalu berpikir Pak, setiap kali ngajar, kalau misalnya nggak ada sedikit aja yang mereka amalin, mereka pahamin, nggak usah sia-sia saya di jam itu. Masya Allah. Pun kalau misalnya nggak berkaitan dengan materi, ada sesuatu hal yang yang mereka tangkep gitu. Misal kalau misalnya bukan materi gitu ya, mereka tahu lah bab jujur, sopan. Di pertemuan terdekat itu tadi, ya, di pertemuan terdekat itu mungkin hari Rabu atau hari Kamis yang akan datang, ya, itu materi kita tentang apa? Tentang menghindari makanan dan minuman halal dan haram. Nah, kira-kira nih skenario-nya nih, gimana nih yang berkaitan dengan cara anak-anak nih, skenario kotor lah kira-kira gitu kan, mulai dari awal sampai akhir belajar. Anak-anaknya fokus ke Bu Dwi, kemudian menggunakan kebiasaan-kebiasaan mereka sendiri gitu kan, dengan perangkatnya mereka sendiri. Kemudian Bu Dwi ngerasa kelasnya saya kuasain. Skenarionya gimana kira-kira? Mungkin tugas kelompok ya. Oke, kita buat Tugas kelompok. dibagi kelompok, mereka disuruh mencari atau mengidentifikasi makanan atau minuman yang halal haram. Terus mulai dari pendahuluan, misalnya kalau pendahuluan gimana? Pendahuluannya Ibu apa? Kira-kira yang bisa membawa kekinian tadi, kayak kekinian tadi kan. Kemudian terbawa juga ke materi misalnya. Sekarang ini banyak banget makanan atau food court. Karena sering ada UMKM di setiap tempat publik. Itu sering banget ada event makanan gitu. Kita kan nggak bisa ke tempat publik tuh. Iya. Jadi gimana kita membawanya ke kelas? Kira-kira yang efektif, efisien. Sosial media sih Pak. Pakai sosial media berarti. Banyak banget sih sosial media. Nah, teknisnya gimana tuh? Lebih ininya. Berarti apakah Ibu minta apa? Gimana caranya teknisnya?
supaya sosial media itu bisa diakses oleh mereka gitu dengan perangkat mereka sendiri gitu kan. Gimana teknisnya kira-kira? Apa ibu yang mau tayangin atau gimana? Atau ibu minta mereka cari? Ya kita memberi contoh dulu. Oh, kita kasih contoh dulu. Saya menyajikan 1-2 mungkin apa ya? Misal Instagram. Apa-apa kalau profil. Real, bukan? Iya, real juga bisa. Real dari suatu brand lah ya. Yang lagi hits misalnya. Ya sama-sama identifikasi kira-kira ini makanannya halal atau haram nih. Keren banget. Karena ini apa orang-orang pada suka makan di sini gitu kan, misal di mall misal. Nah, ketika kita udah berikan satu contoh real dari sosial media, ya kita minta anak cari produk makanan lainnya. Yang viral, diminati banyak orang, tapi halal. Dan yang haram juga kalau bisa. Mantap. Gitu. Kemudian lagi, itu ada dari pendahuluan ya, dari pendahuluan. Kemudian kita mulai masuk ke kegiatan intinya misalnya, di inti pembelajaran nih. Apakah ibu pengen apa lagi? Ceramah misalnya, anak-anak makanan halal adalah begini. Enggak. Atau gimana? Teknisnya Anak kira-kira. Anak dulu yang aktif. Saya ya kalau bisa anak dulu yang mencari apa ya, yang mencari masalah mungkin ya. Mencari masalah atau menemukan pertanyaan-pertanyaan di kepala mereka ya, sehingga jadi bahan diskusi buat bersama. Itu nanti bahan diskusinya ibu sajikan dalam bentuk apa, Bu? Tanya jawab ya, Pak. Tanya jawab, lisan aja. Iya. Lisan. Enggak lisan. Kan tadi saya minta tugas kelompok itu mengidentifikasi makanan haram dari sosial media. Jadi kan itu berupa file, data LKPD. ya. LKPD atau LKPD, soft file atau soft apa? file aja Tercetak atau soft file. Saya lebih suka file-file. Di classroom sekaligus, jadi anak langsung buka classroomnya, ya kan? Mereka membuka tugasnya. Mampu anak-anak untuk itu? Mampu, Pak. Keren. Sejak 1-2 kali ada sih tugas yang langsung diinfokan di classroom, mereka langsung edit, melampirkan tugas dari aplikasi yang saya arahkan gitu. Keren sekali loh itu, Bu. Dan itu tugas individu. Mantap banget tugas itu. Kelompok gitu. Mantap. Kemudian di akhir pembelajaran misalnya. Gimana? Pembelajaran ya evaluasi sedikit lah. Siap, evaluasi. Nah, evaluasinya gimana? Sedikit. Yang bawa ke ini, yang bawa ke kebiasaan mereka. Apa masih tetap aja nggak apa-apa lah kita pakai konvensional gitu. Konvensional sih, Pak. Konvensional aja. Yang udah kita nggak takut terdistraksi lagi. Karena di kegiatan pendahuluannya udah kekinian misalnya, pakai media sosial, mungkin ada Instagram, mungkin ada TikTok, kemudian di kegiatan intinya sudah keren banget tuh ngajarin anak-anak IT. Terus di kegiatan penutupnya evaluasi konvensional aja menurut Ibu itu akan lebih santai. Gitu, malah lebih santai. Konvensional. Jadi misalnya gimana tuh teknisnya tuh? Tanya jawab, terukur. Saya menilai anak yang mungkin yang paling ribut siapa, yang paling diem siapa, dan yang paling aktif siapa. Itu sih, Pak. Kita mengidentifikasi juga anak-anak yang dominan sama yang kurang gitu. Itu bisa Ibu, berapa jumlah kita? 24? Maksimal 24. Bisa Ibu ukur semua? Insya Allah bisa. Cukup waktunya di kegiatan penutup? Cukup efektif. Ibu bisa identifikasi satu-satu. Terus gimana kalau misalnya ada yang nggak sempat memberikan tanggapan, nggak sempat memberikan respon? Kalau kita tunjuk pasti ngerespon. Gitu. Jadi iya, akan Ibu minta ditunjuk, satu nggak ngerespon, beralih ke yang satunya lagi. Terus pasti ada yang ngerespon. Ya, enggak. Tadi yang nggak ngerespon tadi gimana nih perlakuannya? Berarti dia terdistraksi nggak itu tadi tuh? Tanya ulang ke dia. Biasanya anak-anak yang pertama kali kita tunjuk itu nggak bisa jawab. Kita beralih ke anak yang lain, anak lain bisa ngejawab, tanya balik ke anak pertama. Siap. Dia kalau dia masih nggak paham, berarti dia nggak mendengarkan, baru kita kasih arahan. Kalau kita balik lagi ke pembicaraan di awal kita, Ibu nggak khawatir tuh
anak-anak kehilangan moodnya tadi. Kalau saya cek catatan-catatan saya tuh misalnya bosan karena tanya jawab misalnya, atau butuh ruang gerak tadi Ibu sampaikan. Kira-kira kalau hanya teknik seperti itu menurut Ibu nggak apa-apa kalau misalnya kita ternyata teknik konvensional kadang-kadang lebih efektif pun tetap kita bisa pakai kan. Nah, Ibu nggak khawatir tuh misalnya menemukan tadi sudah di depan asik banget, tiba-tiba kok penutupannya misalnya ternyata masih balik lagi nih gitu misalnya. Enggak sih, Pak. Karena saya berpikirnya ketika diskusi kelompok itu mereka ya sudah puas gitu dengan bahasan mereka atau Dengan bahasan tadi. gerak-gerak mereka gitu. Sementara kalau penilaian ya dari hasil yang mereka kerjakan. Mantep banget nih. Berarti penilaiannya langsung unjuk kerja ya. Iya. Keren Ibu nih. Ibu ini keren banget loh sebenarnya loh. Luar biasa. Ya, Iya. penerapannya masih ya. Saya nggak sabar nih justru untuk lihat penerapannya. Iya, beneran loh. Saya nggak sabar untuk lihat penerapannya. Mudah-mudahan nanti hari Rabu atau hari Kamis saya bisa ngelihat penerapan yang keren ini nih, gitu kan. Sehingga nanti kita bisa lihat nih, kita refleksi. Setelah itu nanti kita ada refleksi deh. Refleksi ini juga untuk mengetahui lah kira-kira hal-hal apa yang sudah berjalan sesuai keinginan Ibu. Atau ada hal-hal lain yang Ibu seharusnya bisa stretch nih, bisa lebih kembangkan lagi gitu kan. Saya gak sabar loh. Keren banget loh ide-idenya. Ini kalau ide-ide kayak gini nih Ibu tuangkan ke RPP gak sih Bu sebenarnya Bu? Pernah coba gak Bu? Atau Ibu cukup yakin dengan ingatan Ibu gitu? Malah lebih ke ini sih Pak, langsung ke praktek. RPP-nya masih belum sesuai ternyata. Karena apa ya? Kendala kok Ibu nggak mau misalnya menuangkan RPP ya? Sehingga misalnya 5 tahun lagi masih ada dokumentasi misalnya gitu. Iya sih ya. Bisa sebenarnya kan ya? Iya, cuman saya belum bisa menyusun, belum sempat menyusun lah RPP yang sesuai dengan penerapan. Nah, kalau gitu berarti nanti pada saat saya masuk kelas Ibu nih, apa yang akan Ibu siapkan? Supaya kita tahu nih rambu-rambunya nih sesuai dengan pembicaraan kita hari ini gitu, nggak melenceng nih. Biasanya kan kalau kita, atau jangan-jangan Ibu ini tipe yang ini ya, otak kanan gitu ya, yang semua berjalan gitu. Keren banget. Lebih suka memikirkan dibanding mempersiapkan sih, cuman lebih suka berpikir nggak suka menuangkan tapi langsung action gitu. Gitu sih, Pak. Siap. Sebenarnya penting juga ya RPP. Cuman karena ketika kita sudah merencanakan ketika lokasi ya, itu nggak sesuai dengan yang kita rencanakan gitu. Jadi lebih suka kayak ya udah mengalir gitu aja. Tetap sih inti dari dasar yang kita punya berjalan, kayak ya pembahasan materi bab itulah gitu kan. Lebihnya ya kita coba lebih modern gitu. Dengan tugas-tugas yang mereka senangi dengan gadget mereka itu. Siap. Nanti pembicaraan kita ini akan saya catat ke dalam catatan lembar percakapan praobservasi. Saya pengen tahu juga nih kan, kayaknya ibu keren sekali gitu, otak kanan banget sih ini gitu kan. Kita akan lihat nih gimana trik-trik Ibu supaya nanti di hari Kamis Ibu tetap berada di jalurnya. Atau kalau misalnya keluar dari jalur gitu, Ibu tetap bisa menghandle kegiatan pembelajaran sesuai dengan area yang ingin kita kembangkan tadi. Ya terutama di bagian penguasaan kelas. Nanti kita lihat. Nanti mohon Ibu berkenan cek ya kesepakatan kita itu, nanti kemudian kita tanda tangani kesepakatan kita sehingga itu bisa jadi acuan kita. Mudah-mudahan nih setelah kegiatan ini penguasaan kelas Ibu jadi berapa tadi? Pengennya 95 ya? Atau 100 malahan nih? 98 aja. Wah, 98. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali Bu Dwi sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di sesi ini. Ya, Pak Rangga. Ada perasaan yang ingin disampaikan misalnya setelah obrolan ini? Tertekan dengan obrolan ini? Enggak, santai. Enggak, santai. Karena emang ketika
ngerasa beban ketika mengajar, itu bakal beban memang. Tapi ketika kita santai, oke, nanti pas belajar santai, anak-anak mendengarkan, bisa sukses, ya udah, ya sukses gitu. Sebelumnya pernah disupervisi, Bu? Di kelas? Belum. Ini pengalaman pertama disupervisi? Iya. Oh, belum pernah ada supervisi ya? Belum. Wah, jadi belum pernah ada bandingan Iya. kegiatan supervisi sebelum ini dan supervisi yang akan kita lakukan di sana. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan ngobrolin lagi. Saya juga pengen tahu nih perasaannya gimana disupervisi oleh saya, gitu kan. Saya berharap ini tidak menjadi beban karena tujuannya tentu bisa memberdayakan kompetensi yang kita miliki. Terima kasih sekali Bu Dwi. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu Dwi ya. Ya. Saya